Salam God Lovers. Pagi ini bawa hatimu, puji nama Tuhan. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, asalkan kita berpegang teguh, percaya akan rencana Tuhan. Haleluya, Yesusku, Kaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku. Tak kuandalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Kaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku. Tak kuandalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Kau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesusku. Haleluya, tiada yang mustahil bagimu, sebab Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku. Tak kuandalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesusku. Aku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Kau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesusku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesusku. Salam God Lovers, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Senang sekali masih dalam bagian dari rangkaian 7 fase pertobatan. Dan kita sekarang sudah masuk ke fase ke-6 dari pertobatan. Apa fase ke-6 dari pertobatan? Kalau kita lihat kemarin dari yang sebelum-sebelumnya, peristiwa ketika penjahat yang mati di kayu salib bersama Yesus mengalami fase-fase ini. Tapi dia belum sempat mengalami fase ke-6. Apa fase ke-6 dari pertobatan? Itu adalah baptisan. Orang-orang yang bertobat harus dibaptis. Nah, penjahat ini kapan dibaptisnya? Ya. Jadi kenapa kemudian dia belum dibaptis? Lalu Yesus memberikan jaminan bahwa dia bisa bersama-sama dengan Yesus di Firdaus. Nah, ini menarik ya. Kalau kita buka lagi ya, apa sebenarnya
ya, yang tentang baptisan. Karena perintah tentang baptisan, semua orang yang bertobat ya harus memberi diri untuk dibaptis. Dalam Markus 16 ayat 15 sampai 16. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis." Ini penting ayatnya ya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tapi bagaimana penjahat ini ya mendapat jaminan Firdaus padahal dia belum dibaptis? Waduh, kalau gitu bisa dong kita tidak dibaptis, Pak. Ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Tapi saya mau menjelaskan bahwa ini fase yang sangat krusial juga dari pertobatan kita. Yaitu apa? Memberi diri dibaptis. Dalam Matius 3 ayat 11, Yohanes Pembaptis berkata, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan." Baptis dengan air sebagai tanda pertobatan. Kata baptis dari kata baptizo yang artinya adalah tenggelam dalam bahasa Greka. Seperti halnya pemimpin kita yang jadi role model dalam kehidupan kita, yaitu Kristus dibaptis, ditenggelamkan oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Karena itu punya makna yang begitu penting dalam kehidupan. Baptis adalah bagaimana di masa lalu cara orang untuk mewarnai kain dicelup ke dalam air lalu kemudian diangkat dengan warna yang baru. Demikian juga hidup kita. Hidup yang lama dikubur di dalam air ya, lalu diangkat menjadi hidup yang baru. Tapi sekali lagi, penjahat yang disalibkan bersama Yesus, dia belum sempat mengalami baptizo atau ditenggelamkan di dalam air. Nuh, ya, di masa Nuh, ya, bumi dibaptis, ya, ditenggelamkan, dan orang-orang yang diselamatkan di atas kayu dan paku, yaitu adalah bahtera Nuh. Ya, ini penting ya. Nah, Yohanes Pembaptis berkata, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tapi ia yang datang kemudian," ini bicara tentang Kristus yang datang kemudian, "daripadaku lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Jadi ada 3 baptisan, baptisan air, baptisan Roh Kudus, dan baptisan api. Apa itu baptisan api? Baptisan api menurut banyak para ahli dan teologi adalah gambaran tentang penderitaan hidup. Ya. Ketika kita hidup di dalam Kristus dan kita mengalami penderitaan hidup, ya, kita dibolehkan untuk menderita seperti juga Kristus yang menderita. 12 murid Yesus semua mengalami penderitaan hidup. Jadi baptisan yang disampaikan di sini adalah baptisan api. Si penjahat yang mati di kayu salib di samping Yesus, ya, dia mengalami baptisan api. Ketika dia percaya kepada Kristus, ketika dosa-dosanya dihapus, ketika dia mengakui semua dosa-dosanya, ketika dia berbalik kepada Tuhan, ketika dia metanoia, merubah cara berpikirnya, dan Yesus bilang, "Saat ini juga kamu bersama dengan aku di Firdaus." Dia mengalami baptisan api. Karena begitu dia bertobat, dia masih tergantung di paku salib, dan sebentar lagi mengalami maut. Ya. Itu sebuah fase yang begitu penting. Jadi fase ke-6 juga dilewati oleh penjahat ini. Dia tidak sempat lagi untuk melakukan hal-hal yang tidak layak bagi Tuhan. Si penjahat itu, begitu dia bertobat, memberikan iman percaya kepada Kristus sebagai juru selamat, dia langsung menderita. Begitu dosanya diambil oleh Kristus di kayu salib, dia masih harus menderita tergantung di kayu salib. Jadi Bapak Ibu, dia mengalami baptisan api. Penting karena Alkitab mengajarkan kita ya bahwa semua yang percaya dan dibaptis tidak akan dihukum. Dalam Matius 28 ayat 19 tertulis, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan sekali lagi buat pengertian dan hikmat yang Kau berikan Tuhan.
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat rema yang Kau berikan kepada kami. Kami mendengar Tuhan, dan kami rindu untuk menjawab panggilan-Mu Tuhan. Tuhan, hineni Lord, inilah kami. Kami mau memberi diri untuk dibaptis dalam air, dalam api, dan di dalam roh bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama-Mu yang Maha Kudus, Beshem Yeshua. Haleluya. Amin. Bagi God lovers yang merasa diberkati, bisa membagikan link YouTube ini kepada saudara, kerabat, dan teman-teman lainnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.